Baik, smart listeners, disiarkan langsung dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia. This is 102.1 Smart FM Jogja. Selamat sore smart listeners. Yang kali ini seperti biasa di sore hari ini, seperti biasa juga sudah ada satu program kesayangan Anda smart listeners yang akan menemani Anda hingga pukul 1 jam ke depan ya, hingga pukul 5 sore hari ini untuk Smart Personality. Seperti biasa di malam Grogi nih ya. Karena biasanya smart listeners ketemu sama saya di malam hari gitu, di jam 7 sampai jam 11 malam. Tapi kali ini bersama saya Victor smart listeners untuk Smart Personality bersama juga Mas Irmansyah di sore hari ini. Oke, nggak apa-apa ya Mas ya, grogi dikit ya. Oke, smart listeners, seperti biasa di sore hari ini kita akan membahas mengenai personality begitu di hingga 1 jam ke depan bersama dengan Mas Irmansyah. Untuk topik di sore hari ini kita akan membicarakan mengenai koleris ya Mas ya? Iya, koleris. Koleris. Jadi pekerjaan yang cocok atau sesuai dengan potensi personality koleris. Oke. Dan untuk Anda smart listeners, sebelum kita jauh lebih dalam dan lebih hangat membicarakan mengenai koleris di sore hari ini, Anda bisa bergabung bersama kami melalui SMS di 081568966666 ataupun Twitter kami di @smartfmjogja dan juga Facebook fanpage kami di Smart FM Jogja jika ingin berinteraksi bersama kami untuk 1 jam ke depan di Smart Personality. Dan untuk Anda smart listeners yang ingin istilahnya apa Mas Irman, saya dibaca gitu? Dianalisis. Dianalisa. Jadi kalau ditebak itu dia nggak ada dasar yang kuat, tapi kalau dianalisa itu ada dasar yang kuat. Oke. Jadi nanti smart listener bisa kirimkan foto ke nomor WA itu. Oke. WA Happy Day Training Center. Oke. Ya, jadi nanti kita bantu analisis dari foto itu. Ada 3 dasar untuk analisisnya. Pertama itu sorot mata. Sorot mata, oke. Kedua mimik muka, air muka, air mukanya. Ketiganya langsung senyumnya. Oh. Nah, 3 itu nanti kita combine. Kita insya Allah dalam waktu 1 menit, paling lama 3 menit, kita udah bisa analisis. Oh, ini karakternya apakah sanguin, apakah koleris, apakah melankolis, atau mungkin pragmatis seperti itu. Dan nanti pekerjaan apa yang cocok untuk personality tersebut. Siap. Dan untuk Anda smart listener yang sudah penasaran, wah kayaknya asik nih gitu kan, Anda bisa langsung bergabung melalui WhatsApp tadi yang sudah disampaikan di 0813-693-30888 0813-693-30888. Anda cukup mencantumkan nama, kemudian daerah asal Anda dan pekerjaan Anda saat ini ya Mas ya? Ya, betul. Dan juga foto gitu. Foto dikirim ke WA itu ya. Oke, nanti mungkin dalam 1-3 menit paling lama akan dianalisa ya Mas Irman. Ya, dianalisa berdasarkan 3 aspek tadi. 3 aspek tadi. Baik. Di sore hari ini smart listeners sudah disinggung di awal, kita akan membahas mengenai satu personality yaitu koleris. Ya. Seperti itu. Silakan Mas Irman. Ya, koleris itu smart listener itu tipe dari 4 personality. Ada melankoli, ada pragmatik, ada sanguinis, dan ada koleris. Nah, topik kita minggu ini tentang koleris ya. Koleris ini tipikal personality yang mereka orang yang terbuka, tapi dia tidak seterbuka seorang sanguinis. Jadi personality yang terbuka itu adalah koleris dan sanguinis. Kalau sanguinis itu terlalu buka-bukaan, kalau koleris ini ya agak sopan dikit. Nah, personality yang tertutup itu adalah melankoli, pragmatik. 2 itu. Nah, koleris ini adalah orang yang pribadi aktif, pekerja keras, ya, terus dia ambisius, ya, ambisi untuk ngejar-ngejar karir dan sebagainya, itu sangat ambisi. Dan mereka cenderung bersifat keras kepala. Keras kepala. Nah, keras kepalanya ada 2, koleris dan pragmatis. Kalau koleris itu keras kepalanya ngotot. Kalau pragmatik itu dia keras kepalanya itu ngeyel. Bahasa kerennya dablek. Ini ngeyel-ngeyelnya gitu ya? Iya. Oke. Ya, kayak Mas Piko.
Tapi Mas Vika ada plekmatisnya juga tuh. Oh jadi saya ada plekmatisnya dikit-dikit. Iya, melankoli plekmatik. Oke. Jadi setiap orang itu ada dua yang dominan. Nah kalau Mas Vito ini melankoli plekmatik. Ya. Melankoli udah kita bahas minggu yang lalu, plekmatik nanti minggu terakhir ya. Oke, jadi koleris ini punya tipe yang dia bisa dikatakan tanpa kata kompromi. Jadi maksudnya orang yang agak keras dan susah untuk dikompromikan, ya, karena kemauannya keras. Berhubungan sama keras kepala? Iya, kayak keras kepala. Jadi kemauannya keras dan dia betul-betul kalau kita negosiasikan itu kalau katanya tidak ya enggak. Tapi kalau sekali dia iyanya itu dipegang. Beda dengan sanguin. Sanguin itu dia iya, tapi iyanya panjang iya. Akhirnya nggak jadi. Jatuhnya nggak jadi. Oh wow. Tapi kalau kolerik ini, kalau dia iya, tapi kalau enggak. Nah perbedaannya dengan sanguin. Sanguin hari ini bisa iya, besok bisa enggak. Gampang berubah-ubah. Tapi kalau kolerik iya, enggak. Sehingga mereka susah untuk diajak kompromi ya. Nah kecuali kalau kompromi itu kita timbulkan kesan ini konsepnya mereka, idenya mereka gitu loh, atas kemauan mereka sendiri. Ya, yang mana mereka bisa mencapai tujuan atau ambisinya tadi. Nah, kalau seandainya komprominya itu tidak seolah-olah itu hanya dari kita atau keputusan kita, si koleris itu nggak mau. Nggak mau. Iya. Tidak bisa diajak rembukan. Jadi kalau kita lagi negosiasi dengan seorang koleris, jangan sampai terbersit bahwa ini konsep kita. Kenapa? Karena koleris ini kata kuncinya, keywordnya itu my way. Jadi setiap personality ada keyword namanya, Mas Pito. Yang melankolis itu ready way, koleris itu my way, sanguinis itu fun way, plekmatis itu easy way. Nah, keyword itu kalau kita terjemahkan luas. Ya kalau kita berhadapan dengan orang kolerik karena dia my way, segala sesuatu itu harus kehendaknya dia. Akunya tinggi, nggak bisa kayak kehendak kita gitu. Makanya kalau saya negosiasi dengan koleris, kalimat pernyataan atau kalimat perintah selalu saya ganti dengan kalimat tanya. Menarik. Contoh yang gini. Saya tawarkan umpamanya rumah. Rumah A dengan rumah B. Kolerik nggak mau, dia dikatakan, Bapak cocoknya yang rumah B aja kalau Bapak mau beli. Dia nggak mau. Nggak mau, dia pokoknya akan menolak. Tapi bagaimana dia memilih yang B tadi? Nah, caranya kita rubah dengan kalimat tanya. Pak Budi, kalau menurut pendapat Bapak nih, sesuai dengan kebutuhan, hobi, keinginan, kenyamanan, Bapak cenderung rumah yang A atau rumah yang B? Seandainya dia pilih rumah A, gampang kan, kita pengen ngaran ke rumah B nih. Mungkin karena rumah A sudah di booking gitu. Tanya, Pak, apakah betul itu sesuai dengan keinginan Bapak nih yang A ini? Sedangkan kan kamarnya mungkin kebutuhannya kurang bla 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 gitu. Bagaimana Pak kalau Bapak pertimbangkan yang B? Kan kalimat pertanyaan lagi. Bagaimana tadi tuh? Nah, karena kata kuncinya tadi my way nih ya. Jadi dia akan lebih berkompromi gitu. Lebih bisa diajak negosiasi. Nah, kalau kita seorang marketing, kita nggak paham karakter calon konsumen kita apa, itulah yang sering menggagalkan transaksi. Seperti itu. Nah, sehingga dengan kata kunci keywordnya tadi my way tadi, berarti pekerjaan yang nanti akan sangat cocok. Bukan berarti yang lain tidak cocok. Yang lain bisa mereka kerjakan tapi tidak maksimal gitu loh. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang cocok yang berhubungan dengan keyword tadi, kata kunci. Nah, apa saja pekerjaannya? Nanti kita akan bahas. Jadi ditahan dulu, agak nanggung tapi
Siap. Ya, kita akan tahan dulu untuk Mas Firmansyah. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang cocok kita akan bahas di segmen selanjutnya. Smart Listeners, sekali lagi Anda bisa bergabung, berinteraksi bersama kami melalui SMS di 081568966666, di Twitter kami di @smartfm Jogja, dan Facebook fanpage kami di Smart FM Jogja. Dan juga untuk Anda Smart Listeners yang ingin dianalisa, Anda tipe seperti apa? Apakah cocok dengan tipe yang kita bahas di minggu ini, koleris? Atau tipe-tipe yang lain? Anda bisa mengirimkan foto Anda, kemudian nama, daerah asal, dan juga pekerjaan Anda ke 0813-693-30888, 0813-693-30888. Kami segera kembali. Anda kembali mendengarkan kami di 102.1 Smart FM Jogja, Smart Listeners, untuk program Smart Personality di sore hari ini bersama dengan saya Victor dan juga Mas Firmansyah di sore hari ini, dan membahas mengenai satu personality dengan judul atau nama atau tipe, yaitu koleris. Pembicaraan kita berhenti atau terhenti tadi di pekerjaan atau jenis-jenis pekerjaan apa yang cocok ya dengan yang berhubungan dengan koleris, seperti itu. Oke, silakan Mas Firmansyah. Jadi pekerjaan-pekerjaan apa yang berhubungan dengan koleris? Koleris dia akan maksimal potensinya, dia akan keluar kreativitasnya, akan keluar energinya, akan keluar seluruh potensinya kalau jenis pekerjaannya yang berhubungan dengan keywordnya tadi, my way, kata kuncinya. Nah, koleris ini tipikal yang dia susah diatur, dan dia suka mengkritik. Oke. Nah, sukanya dia ngatur dan mengkritik tadi, tapi dia susah diatur dan dikritik gitu loh. Paket lengkap ya. Dia paling jago mengkritik orang, dan paling jago ngatur orang gitu loh. Dia sini susah diatur. Seperti itu koleris ini. Nah, sehingga contoh pekerjaan yang cocok, yang pertama ini ada direktur. Dan direktur juga tergantung dari si ownernya. Kalau si ownernya ini nggak ngasih kepercayaan penuh, ibaratnya kayak dia main layang-layangan, main tarik ulur, itu menyebabkan si koleris juga tidak maksimal. Oh, jadi tergantung juga dengan ownernya. Jadi, nah, tapi direktur itu sudah jabatan yang cocok untuk si koleris, karena dia bisa semuanya di bawah kontrol dia, under kontrol dia, dan semuanya dia bisa atur, bisa manage seperti itu. Ya, karena kan dia paling susah diatur nih. Poinnya adalah orang-orang koleris ini kalau dia dikasih kepercayaan penuh, total 100%, dia akan maksimal. Tapi kalau dia digantung kepercayaannya, ya, kadang-kadang owner percaya, kadang-kadang tidak, dia kerjanya malas-malesan. Oh, efeknya betul sebesar itu. Dan koleris dia kadang-kadang tidak begitu mempertimbangkan berapa income yang dia dapat. Seandainya ngomong income yang dia dapat, gajinya kecil pun, tapi kalau dia dikasih kepercayaan penuh, dia akan loyal. Tapi kalau dia dikasih gajinya gede, tapi kepercayaannya nggak penuh dikasih, istilahnya digantung-gantung gitu, makanya ini yang membuat dia akan loncat ke perusahaan lain, seperti itu. Nah, jadi direktur itu salah satu istilahnya pekerjaan yang cocok dengan koleris. Nah, tapi ada yang bertanya, Pak, apa mungkin kita langsung bekerja sebagai direktur? Memang tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya sebelum Anda di posisi itu, direktur itu, Anda harus mempersiapkan diri, pikiran, fisik maupun mental. Bahwa tahap awal Anda bekerja adalah tahap belajar. Yang suatu hari nanti Anda akan jadi direktur. Seperti itu. Dan biasanya koleris itu kalau dia ngejar sesuatu itu, dia tidak akan berhenti kalau nggak dapat. Ambisinya besar sekali. Ambisi tadi ya. Terkadang menghalalkan semua cara, kadang-kadang, tapi tidak semua ya. Pokoknya gimana caranya gue bisa jadi pemimpin nih, gue bisa jadi direktur nih. Gitu. Dan memang mereka punya bakat memimpin dari kecil.
kolerik ini. Makanya kalau dia jadi direktur tuh dia cocok banget. Tapi untuk mencapai posisi itu yang teman-teman harus ingat adalah bahwa setiap tangga yang mau kita naikkan, sebelum kita sampai ke puncaknya, kita harus melalui anak tangga pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi tidak bisa langsung loncat. Kalau langsung loncat ya sirkus nanti Anda. Iya, hebat ya kalau Oke. Pekerjaan pertama direktur. Bagaimana posisi direktur ini sendiri juga akhirnya akan mengatur semuanya ya, dengan kata kunci yang my way tadi ya Mas Hermansyah ya. Betul. Baik. Pekerjaan selanjutnya? Nah, jadi masih berhubungan dengan my way tadi. Ya, jadi tadi yang pertama itu kita ambil contoh direktur. Kalau seandainya di satu cabang itu jabatan tertinggi manajer, itu sama saja. Tapi intinya adalah si koleris ini dia tidak mau di kantor itu ada pimpinan yang di atas dia. Poinnya itu. Really? Dan kadang-kadang, apalagi kadang-kadang kalau pimpinannya sering tidak sepakat dengan keinginan dia, dia mau jadi anak buah nih, pimpinan nggak sepakat, itu kerjanya ngegoyang pimpinan. Itu kerjanya. Jadi bagi Anda yang para smart listener, Anda yang direktur atau manajer, kalau Anda punya anak buah yang selalu dalam tanda kutip ngerusuin Anda, itu koleris tuh. Bisa diidentifikasi ya Mas. Bagaimana memperlakukan koleris? Nah, itu ada bahasan tersendiri. Ini kan kita lagi ngebahas pekerjaan yang cocok gitu. Dan si koleris ini dia akan terus merangkak ke atas. Tidak berhenti dia kalau nggak jabatan itu diperolehnya. Kadang-kadang berbagai macam cara. Sampai yang pokoknya sampai aja gitu ya. Iya. Oke. Baik. Seperti berbagai macam cara dia lakukan gitu loh. Seperti itu. Nah, itulah ininya Pak, kehebatan, kelebihan, tapi kadang-kadang sekaligus itu kadang-kadang menjadi sebuah kekurangan tuh seorang koleris itu. Seperti itu dia modelnya. Nah, itu yang direktur ya. Kalau manajer yang paling tinggi ya, atau kacap lah gitu. Nah, yang berikutnya ini adalah pekerjaan yang cocok. Dia cocok jadi entrepreneur. Entrepreneur. Owner seperti itu. Tapi kalau dia sebagai entrepreneur, si koleris ini usahakan jangan berhadapan dengan publik. Jangan berhubungan langsung dengan customer. Entrepreneur tapi jangan berhubungan langsung dengan customer atau publik. Ya, makanya dia contohnya sebagai owner. Ya, sebagai owner, jadi dia tidak terjun langsung ke customer. Dia harus tunjuk, mungkin ada manajer di bawah dia, ada istilahnya staffnya lah gitu. Biarkan staffnya yang berhubungan dengan customer. Kenapa si koleris ini disarankan tidak berhubungan langsung dengan customer? Karena koleris ini sifat yang tidak sabaran atau emosional. Jadi kadang-kadang kalau customer komplain dikit dia udah males tuh si koleris ini. Dia lebih baik kehilangan uang loh daripada istilahnya ngeladeni orang-orang komplain gitu. Sampai di titik itu. Kalau koleris. Tapi kalau pragmatis dia betah ngeladenin orang yang komplain. Tapi si koleris dia ngeladenin orang yang komplain tuh dia lebih baik rugi berapa juta pun dia no problem. Nah, makanya, tapi kan itu nggak bagus. Itu kan shortcut namanya. Dalam manajemen, dalam dunia kerja kan nama shortcut. Yang namanya tantangan, komplain, kendala itu kan pasti ada. Nah, kita kan harus belajar menghadapinya. Tapi kolerisnya karena dia nggak sabaran dan dia maunya my way, dia susah untuk melayani. Makanya dia cocok jadi owner. Dia bergerak di belakang layar. Bergerak di belakang layar aja nggak apa-apa. Itu usahanya akan maksimal. Tapi kalau dia owner, merangkap sekaligus terjun langsung ke bawah, biasanya itu karyawan itu pada stres semua. Ada satu perusahaan, ya. Ini koleris gitu pimpinan, koleris. Itu karyawan itu
pernah ikut di pelatihan kami gitu. Oke. Jadi begitu kita bahas tentang bosnya, wah langsung mereka seneng banget gitu. Pantesan Pak, kami tuh kalau kerja tuh deg-degan terus. Sebut jantung. Oke. Kataku koleris itu setiap hari dia pasti marah kataku di kantor. Makanan emosi itu marah. Kalau nggak marah menasehati. Jadi ada aja karyawan yang dipanggil ke ruangan dia, dikasih wejangan, dikasih nasihati, bla bla bla, kamu harus begini, kamu begini, karena selalu ada. Bahkan kata aku, tidak menutup kemungkinan, udah jam pulang nih. Sekalian pamit gitu. Kadang-kadang nggak langsung pulang tuh, dipanggil lo dikasih wejangan. Jadi kadang-kadang karyawan, bos yang koleris, apalagi dia yang merangkap jadi owner, itu kadang-kadang mau pamit pulang tuh sembunyi-sembunyi. Karena dia tahu, nih minimal dititipkan satu wejangan. Kultum, gitu kan? Baik. Iya, dia kalau nggak marah ngasih wejangan, koleris. Setiap hari. Kalau hari itu nggak ada yang dimarahin sama dia, dia rasanya belum hidup gitu loh. Nah, makanya dia cocok jadi owner yang di belakang layar dan tidak langsung menghadapi customer. Iya, karena kalau langsung dia memimpin anak buahnya langsung ini, terkadang banyak anak buahnya itu yang muntaber. betul kewalahan ngikutin koleris itu kerja. Ibaratnya kalau dia dalam dunia dia kungfu itu, wah, dia bukan berlari lagi, sudah terbang. Anak buah saya latihannya sudah bukan lagi tapi terbang. Sudah terbang. Saking hebatnya si koleris ini. Baik, terima kasih. Mas Irmansyah, kita tahan dulu untuk koleris, pembahasannya makin hangat, smart listeners. Untuk Anda yang juga tertarik di sore hari ini di analisis atau di analisa untuk kepribadian Anda, personality Anda, termasuk tipe apakah Anda bisa langsung mengirimkan nama, kemudian daerah asal Anda dan pekerjaan Anda saat ini ke WhatsApp di 0813 693 30888, 0813 693 30888. Nanti akan dibaca atau dianalisa oleh Mas Irmansyah. Tidak menghabiskan banyak waktu, cukup 1-3 menit saja dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Baik, smart listeners, akan ada beberapa jeda komersial break berikut ini. Stay tune with us on 102.1 Smart FM Jogja. Baik, smart listeners, 35 menit lepas dari pukul 4 sore di tanggal 20 September 2016, menemani Anda sore hari ini melalui program Smart Personality. Masih bersama dengan saya Victor dan juga Mas Irmansyah di sore hari ini. Melanjutkan bahasan kita di sore hari ini mengenai koleris yang tadi sudah berbicara banyak sekali dengan satu kata kunci, my way. Seperti itu, dan pekerjaan yang cocok adalah direktur, kemudian owner yang bisa mengendalikan semuanya gitu ya Mas ya. Iya. Kita akan lanjut lagi bahasanya di sore hari ini. Silakan Mas. Ya. Jadi apalagi nih pekerjaan yang cocok untuk seorang koleris ya. Koleris ini yang dia keywordnya adalah my way. Kalau tadi kan kita bahasnya owner nih Mas Vito. Oke. Nah, sekarang ini dia cocoknya jadi bos. Nah, bos ini beda dengan owner. Kalau owner itu dia secara legalitas hukum dia namanya ada di dalam PT. Oke. Ada dalam PT. Nah, bos ini dia tidak ada di dalam legalitas hukumnya, tapi dia memiliki kekuasaan penuh. Bisa dikatakan tangan kanan lah. Atau kepercayaan. Kepercayaan dari si owner gitu, seperti itu ya. Nah, itu cocok juga. Atau bisa dikatakan kalau di dalam dunia project itu mandor. Mandor. Itu koleris cocok. Wah, itu tukang-tukang yang malas-malas kerja udah dihabisin ya. Nah, kalau bangun rumah kan kalau mandornya tegas, bagus, tukang itu kerjanya bagus dan hasilnya bagus biasanya. Saya pernah nangani manajemen sistem satu perusahaan properti. Jadi mandornya itu plekmatik. Itu dia tidak ada inisiatif, pasif gitu kan ya. Dan betul, begitu bangunan itu jadi, itu banyak yang komplain.
karena keramiknya miring lah, terus engsel pintunya baut satu nggak kepasang lah. Oke. Kenapa? Pragmatis itu cenderung pasif dan pasrah. Ya sudahlah. Okay. Tukang negosiasi ini enggak. Tapi kalau Koreus enggak. Kalau umpamanya pipa pembuangan umpamanya harus mereknya Wapin, ya Wapin. Tukang maunya nego, Pak ganti aja yang ini soalnya ada ini. Nggak bisa gitu. Oke. Nah tapi kalau pragmatik ganti, yaudah ganti. Tapi kalau Koreus nggak bisa. Jadi walaupun cuman ada ini nih Pak, ini nggak bisa. Nggak bisa, makanya dia cocoknya jadi bos tadi. Dia cocok jadi bos. Dia ngawasi, terus juga dia mengaturnya, memanage, mengontrol. Nah itu cocok banget untuk seorang koleris seperti itu. Jadi bos, walaupun secara legalitas hukum dia tidak ada, tapi dia secara kekuasaan, dia punya kekuasaan penuh. Nah itu cocok banget. Cocok banget dia di bidang itu. Atau juga gini, bos dalam arti yang lain gini. Bos yang arti yang lain itu, dia diagung-agungkan gitu loh. Walaupun secara struktural dia tidak ada. Oke. Tapi kalau kita perlakukan seperti seorang bos atau kita agungkan, pimpinan gitu, itu potensinya keluar semua. Potensinya keluar semua. Gitu. Jadi dia pengawas, tapi pengawas tidak resmi lah gitu. Ditempatkan sama lingkungannya atau? Iya, sama lingkungannya atau sama anak buahnya gitu kan ya. Tapi secara strukturnya bukan anak buahnya gitu. Oh iya. Kalau dituakan lah. Dituakan. Wah itu potensinya keluar juga. Potensinya keluar juga. Dan dia cocok. Dan dia dengan sukarela biasanya membantu mengatur timnya itu tadi. Gitu. Walaupun nggak dibayar. Tapi dia suka. Dia suka. Dikasih penghargaan aja, Koneus itu suka. Kayak waktu itu ada satu kejadian. Jadi ada seseorang, dia tinggalnya di Lampung. Terus dia ada permasalahan di Jawa Barat. Nah permasalahan ini nggak bisa selesai kalau dia tidak datang ke Jawa Barat. Jadi dia harus berangkat ke sana. Tapi orang ini kalau dia berangkat sendiri nggak mungkin itu masalah selesai. Nah jadi akhirnya apa? Kita panggil satu orang yang karakternya koleris. Kita panggil yang koleris, kita kasih tahu duduk permasalahannya, bla 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 bla. Akhirnya kita belum minta tolong untuk dia ngedampingi, dia langsung mengajukan diri. Dah, saya dampingi nih. Ayo, mau sampai kemana saya dampingi gitu. Wow. Dan dia nggak minta bayaran. Minta bayaran. Yang penting katanya rokok saya nggak putus, makan terjamin katanya. Dah, yuk saya dampingi. Dan betul loh, itu masalah yang udah berlarut-larut itu beres sama si koleris itu. Karena dia diboskan, dianggap sebagai bos, orang yang berkuasa. Bos itu kan orang yang berkuasa. Nih loh, gua kasih kekuasaan. Nah, dia hanya berangkat berdua, orang yang koleris itu plus orang yang bermasalah. Udah. Perkiraan kita 1 minggu tuh. Dia menyelesaikannya. Apa yang terjadi? 3 hari kemudian dia sudah balik lagi ke Lampung. Dan beres. 3 hari beres. Lengkap dengan hitam di atas putih. Wow. Dari ekspektasi 1 minggu. Betul. Nah cocok tuh. Makanya kalau untuk menyelesaikan masalah cocok. Kayak ini masalah leasing itu kan sering ada customer yang macet kan. Iya. Itu gampang. Kolektornya ada koleris. Jangan kolektor itu pragmatis. Nanti kalau pragmatis itu ya udahlah nggak apa-apa. Dia malah dimarah-marahin si customer. dibalik sama yang punya utang ini. Ditanya, Bapak siapa? Saya kolektor. Siapa yang punya utang? Iya Bapak. Berarti kan kapan saya mau bayar kan terserah saya. Balik nih. Itu kalau kolektornya pragmatis. Tapi kalau dia kolektornya koleris, dia nggak pulang kalau nggak hasil. Gitu. Nah, kan dia dikasih kekuasaan penuh. Iya.
bos, wah silakan, bos, kamu punya kuasaan penuh. Jadi dia cocok pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Nah, jadi kalau Anda pimpinan perusahaan yang berhubungan dengan kredit macet, cara Anda beres, suruh maju. Oke. Tinggal diajarkan tata keramanya. Mungkin jangan main tangan, jangan kasar, ya. Terus dikasih trik-trik dikit lah, sopan santun. Itu dia nggak pulang kok nggak ada hasil. Itu prinsip seorang koleris. Tapi kalau pragmatis yang disuruh gitu, dia pulang dengan lenggang kangkung. Aduh, saya udah berusaha Pak gitu. Pulangnya dengan lenggang kangkung. Jadi itu ya harus ada hasil ya. Iya. Oke. Ada hasil seperti itu. Nah, itu gambaran yang bos tadi itu. Atau di organisasi koleris, ya udah dia walaupun dia tidak tercantum namanya di kepanitiaan, dia akan bantu. Tapi kalau dia umpamanya kita kasih kepercayaan penuh untuk mimpin rombongan atau untuk mimpin organisasi, dia akan lakukan yang dengan terbaik senang hati, dan dia berikan yang terbaik dari potensi dirinya. Oke, baik. Oke, kita tahan dulu. Pasti kalau sudah hangat itu harus ditahan ya, karena biar nyisa. Baik Smart Listeners, setelah ini akan ada Smart News Update dari SKK Migas di Relay Smart Jakarta. Untuk Anda Smart Listeners yang ingin bergabung bersama kami, silahkan menghubungi atau berinteraksi dengan kami melalui Facebook fanpage kami di Smart FM Jogja, kemudian di Twitter kami di @smartfmjogja, dan SMS ke 0815689666 atau Anda yang ingin dianalisa tipe seperti apakah Anda atau personality Anda seperti apa, Anda bisa mengirimkan nama, kemudian daerah asal Anda dan pekerjaan Anda ke 081369330888, 081369330888, dan jangan lupa untuk mengirimkan foto Anda untuk dianalisis dengan Mas Firmansyah di sore hari ini. Dan kami akan segera kembali Smart Listeners. Stay tune with us on 102.1 Smart FM Jogja. Baik Smart Listeners, kita sampai di segmen terakhir di sore hari ini di program Smart Personality. Masih bersama dengan saya Victor dan juga Mas Firmansyah di sore hari ini, membahas mengenai pekerjaan yang cocok untuk biar asik sebutnya kaum koleris. Tadi sudah ada direktur, kemudian ada owner, ada bos yang pokoknya punya kekuasaan begitu ya. Nah selanjutnya silakan Mas Firmansyah untuk pekerjaan yang cocok. Ini tadi pimpinan semua ya, direktur, owner, kemudian bos. Oke, selanjutnya. Nah ini salah satu contoh pekerjaan lagi. Tapi Smart Listener bukan berarti pekerjaan yang lain nggak cocok ya, cocok. Iya. Tapi dia akan maksimal kalau di posisi-posisi yang tadi kita bahas. Nah contoh yang berikutnya ini masih banyak contoh yang lain ya, tapi nggak mungkin kita bahas semua dalam waktu yang hanya 1 jam ini. Salah satu contoh yang lain adalah dokter. Oke. Dokter. Gitu. Nah dokter ini kenapa kok dokter cocok dengan seorang koleris? Pertanyaannya. Nah karena dokter ini bisa dikatakan dia punya kekuasaan penuh kan? Dia bisa bertindak penuh, dia bisa mengambil keputusan penuh. Oke. Jadi my way-nya itu terpenuhi gitu loh, keywordnya itu. Kan keywordnya koleris itu my way gitu kan ya. Nah, si dokter ini apabila dia menangani satu operasi atau satu penyakit, satu kasus, dia seperti menerima satu tantangan. Terima satu tantangan. Karena orang-orang koleris ini orang-orang yang tipe suka tantangan. Oke. Dia kalau pekerjaannya udah nggak ada tantangan lagi, usahanya udah nggak ada tantangan lagi, dia biasanya kurang maksimal. Gitu. Dan koleris dia kadang-kadang sengaja, dia walaupun punya duit, dia nggak mau ngelunasin utangnya. Cuma untuk ada tantangan itu. Ada tantangan tadi, ada satu yang membakar, burning desire-nya itu. Ya, yang mendorong dia, memicu adrenalin dia itu. Duitnya ada sebetulnya, tapi nggak mau dibayar aja gitu. Umpamanya nih ya, dia utangnya umpamanya 1M. Begitu kita cek depositonya, kadang-kadang punya deposito 3M. Kan tinggal lu geser aja kan beres gitu. Tapi enggak,
dengan semangat itu ngangsur gitu. Tapi nggak tahu ya kalau dia udah hadir ke seminar anti riba itu harus sadar momennya. Tapi saya banyak ketemu pengusaha, teman-teman pengusaha saya yang dia koleris, dia nggak mau. Kayak contohnya ada di satu Bojonegoro itu, ini konglomerat nih. Okay. Dia punya hotel 2, punya mini mall, terus punya beberapa properti lain. Jadi lucunya dia beli satu motor untuk dia warawiri dalam kota aja, dan dia ambil kredit motor itu. And it happens. Jadi masa saya ketemu bincang-bincang gitu, nah ini kata saya satu pembuktian nih. Saya suka tantangan itu. Jadi saya tanya Chinese gitu, kok betul nih kok motor sih? Iya nih, gue nggak mau lunasin katanya. Ya gue asik aja kalau ngangsur setiap bulan kata dia. Dan itu dinikmati sama koleris. Dan dia enjoy tuh naik motor itu enjoy gitu kan ya, kalau jarak dekat gitu. Padahal itu tadi saya juga pas kesana tidur di hotel dia gitu. Dan saya tanya dengan karyanya, memang dia ownernya, nggak bohong-bohongan. Motor masih itu contoh koleris yang suka tantangan. Nah, kenapa dokter ini cocok dengan seorang koleris? Karena ada tantangannya. Apalagi kalau dia mengoperasi satu penyakit ya. Begitu tantangan itu terselesaikan dan pasiennya selamat sembuh, dia merasa menjadi hero, menjadi pahlawan. Dan koleris itu memang sering ingin diakui sebagai pahlawan. My way itu hero gitu loh, hebat. Jadi kalau ketemu koleris itu jangan lupa kata hebat kita sebut. Kamu hebat, acungin 2 jempol. Itu seneng banget koleris. Dapat ya, kena gitu. Dapat, walaupun nggak usah dikasih duit, kasih jempolnya itu seneng. Hebat kamu gitu ya. Nah itu enaknya kalau kita mengenal karakter seseorang, ya mengenal personality seseorang, kita nggak keluar uang banyak. Nggak keluar uang banyak. Bahkan di beberapa pengalaman saya beberapa transaksi itu kita penghematannya luar biasa. Nah, kalau kita mengenal karakter seseorang. Mas Irmansyah, menarik ketika kita bicara mengenai dari tadi kita bicara mengenai organisasi, kemudian perusahaan. Nah, mungkin juga smart listeners ada yang dari bagian HRD, kemudian manajer, dan dengan berbagai profesi yang mungkin berulang kali Mas Irmansyah juga bilang bahwa ketika kita bisa mengenal tipe-tipe orang atau personality seseorang, itu akan mempermudah bahkan menghemat dana tadi ya. Nah, ada nggak sih Mas tempat-tempat atau event-event yang bisa buat ini jadi satu tempat yang kita belajar bareng seperti itu, atau kita sharing dan kita ngomong banyak soal personality gitu, Mas Irmansyah? Gitu ya. Baik, jadi gini. Memang belajar human relation atau people skill. Kalau di dalam agama itu kan ada hablum minallah wa hablum minan nas. Ilmu berhubungan antar manusia. Nah, ciri-ciri apakah kita hablum minan nas itu jalan? Kita cek 3 bulan terakhir berapa kenalan baru yang kita kenal. Nah, ini kadang-kadang terlupakan oleh orang-orang yang katanya menerapkan hablum minan nas. Minimal ini udah paling minimal. Sebulan itu minimal 3. 1 bulan minimal 3. Kita kenal orang baru. Ya, kenapa? Kalau di dalam agama saya, di dalam Islam tuh, kita kan disarankan sholat itu di masjid. Dan pada saat pulang, pada saat pergi, kalau bisa lewat jalan yang berbeda. Itu sebetulnya untuk bersilaturahmi, berkenalan satu sama lain. Mungkin sudah sering ketemu tatap muka, tapi belum tentu lo saling kenal. Nah, yang disebut saling kenal itu adanya satu komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah tidak hanya sebatas say hello gitu. Nah, kenapa banyak orang yang dari bulan ke bulan kenalannya nggak nambah? Itu aja teman-teman kantor aja. Kalau teman di Facebook nambah karena ada karena di add kan gitu kan ya. Tapi belum tentu juga teman ada 5.000 belum ada komunikasi kan. Nah, yang disebut ilmu people skill itu yang berhubungan langsung di dunia nyata, bukan di dunia maya, dunia nyata. Kenapa banyak orang yang tidak nambah? Karena mereka nggak tahu ilmu cara berhubungan antar manusia.
Kita berani bayar ratusan juta untuk belajar ilmu kedokteran, ilmu teknik sipil, ilmu arsitek, ilmu hukum, ilmu sosial dan sebagainya ya. Berani kan kita bayar? Bahkan kursus bahasa Inggris, kursus Mandarin, bla bla bla, banyak tuh. Tapi ada satu yang kelewatan, yang terlewati. Ilmu yang dipelajari tadi, hasil akhirnya prakteknya ke siapa coba? Ke manusia kan? Benar. Ke manusia. Kita lupa mempelajari ilmu berhubungan dengan manusia. Human relation, people skill. People skill. Nah, people skill ini sangat dibutuhkan. Kalau Anda memiliki people skill, Anda tidak gampang kecewa, Anda nggak gampang marah, Anda tidak arogan, Anda nggak sombong. Kalau Anda punya people skill. Orang yang marah, ternyata menurut penelitian, orang yang tidak percaya diri. Orang yang marah adalah orang yang tidak percaya diri. Atau orang yang dia kesulitan handling people. Dia nggak bisa menghandle orang secara baik gitu. Jadi dia ambil shortcutnya marah. Dia gunakan power, dia gunakan intimidasi, dia gunakan ancaman. Gini, gua hancurin lo. Sebetulnya orang yang mentalnya mental tempe sebetulnya. Orang kalau berani itu dia nggak pakai ancaman itu. Nah, semua itu maka dari kebutuhan teman-teman, kita sebulan itu 2 kali mengadakan workshop personality. 2 kali dalam sebulan. Dalam sebulan. Contohnya minggu kemarin kita baru adakan. Nah, bulan depan ini kita tanggal 9 dan tanggal 30 Oktober. Smart Listeners 9 dan 30 Oktober di Hotel Fave Kusuma Negara. Kusuma Negara itu dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore. Full day. 8 jam kurang lebih. 8 jam. Yang dibahas 8 jam. Banyak. Kadang-kadang peserta itu malah merasa kurang 8 jam itu. Kadang-kadang karena keasikan ngebahas dirinya kan. Jadi kita nanti di awal itu ada tes potensi diri, tes karakter. Jadi nanti kita tahu kelebihan kita apa, kelemahan kita apa. Nah, terus nanti baru masuk materi sampai di akhir itu praktek nanti kita. Dan 1 hari itu dijamin langsung bisa memahami potensi diri dan memahami karakter orang lain. 1 hari dijamin. 1 hari memahami diri sendiri dan karakter orang. Personality ini mempelajarinya gampang, nggak ruwet, nggak sulit. Simple. Mempraktekannya simple, mempelajarinya simple. Baik. Sudah dibagi semuanya di sore hari ini, termasuk koleri seperti apa, dan juga akan ada event ya Mas di tanggal berapa tadi? 9 dan 30 Oktober 2016. Tapi nggak harus nunggu tanggal itu, mungkin daftarnya daftar sekarang. It's okay. Nomor tadi boleh. Ke nomor yang tadi di 081369330888. Baik, terima kasih Mas Hermansyah di sore hari ini sudah hadir, dan Smart Listeners berakhir juga kebersamaan kita di Smart Personality di edisi 20 September 2016. Setelah ini Anda akan ditemani dengan info bisnis dan ekonomi, masih bersama dengan saya hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih Smart Listeners, selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda.